Perkenalkan, nama saya Ryan Pradana. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kelompok yang berupa membuat form pendaftaran mahasiswa dengan NetBeans dan juga MySQL. Di tampilan pertama saya akan menjelaskan tentang MySQL. Di dalam form MySQL ini terdapat 3 tabel, yaitu tabel jurusan, tabel mahasiswa, dan juga tabel pendaftaran. Di tabel jurusan ini menyimpan informasi tentang jurusan dan di dalamnya terdapat 2 kolom. ID jurusan tersebut adalah bilangan bulat yang merupakan kunci utama tabel dan secara otomatis bertambah untuk setiap baris baru. Yang kedua, nama jurusan, sebuah flowchart yang menyimpan nama jurusan. Di tabel yang kedua, yaitu tabel mahasiswa. Di tabel mahasiswa ini menyimpan informasi tentang mahasiswa. Tabel ini memiliki 4 kolom, yaitu NIM. NIM adalah sebuah flowchart yang merupakan kunci utama tabel. Dan yang kedua adalah nama. Nama adalah flowchart yang menyimpan nama mahasiswa. Yang ketiga, tanggal lahir, yaitu tanggal yang menyimpan tanggal lahir mahasiswa. Dan yang keempat adalah alamat, teks yang menyimpan alamat siswa. Dan yang tabel yang terakhir adalah tabel pendaftaran. Tabel ini menyimpan informasi tentang pendaftaran mahasiswa. Tabel ini memiliki setidaknya ada 5 kolom, yaitu ID pendaftaran adalah bilangan bulat yang merupakan kunci utama tabel dan secara otomatis bertambah untuk setiap baris baru. Yang kedua, NIM, flowchart yang merupakan kunci asing yang merujuk ke NIM kolom dalam mahasiswa tabel atau tabel mahasiswa. Dan yang kedua, ID jurusan, bilangan bulat yang merupakan kunci asing yang merujuk ke ID jurusan kolom dalam tabel jurusan. Dan yang terakhir, tanggal daftar, adalah tanggal yang menyimpan tanggal pendaftaran. Di sini setelah penjelasan tadi saya berpindah ke NetBeans. Di sini saya menjelaskan tentang jurusan .java. Di jurusan .java ini package model. Pengertian dari package model adalah barisan ini menyatakan bahwa kelas jurusan termasuk dalam paket model, yaitu penjelasannya yang berarti paket tersebut berada dalam paket model. Untuk yang kedua adalah saya akan mendefinisikan kelas. Di publik kelas jurusan, saya akan mendefinisikan kelas publik bernama jurusan. Kelas publik dapat diakses dari kelas lain manapun dalam project saya. Dan yang ketiga adalah variabel anggota, yaitu private in ID jurusan. Di baris ini mendeklarasikan 2 variabel anggota privat di dalam kelas. Untuk ID jurusan itu adalah variabel integer untuk menyimpan ID jurusan. Untuk nama jurusan adalah variabel string untuk menyimpan nama jurusan. Dan penjelasan lainnya adalah variabel anggota privat hanya dapat diakses secara langsung di dalam kelas jurusan. Untuk memungkinkan kelas lain mengakses dan memodifikasi nilai-nilai, kita harus menggunakan metode getter dan setter. Dan yang keempat, saya akan jelaskan tentang konstruktor jurusan in ID jurusan string nama jurusan. Baris ini menjelaskan tentang konstruktor. Konstruktor adalah metode khusus yang dipanggil setiap kali instansi atau objek baru dari kelas yang dibuat. Konstruktor menerima 2 argumen, yaitu ID jurusan dan nama jurusan. Di dalam konstruktor nilai argumen ditugaskan ke variabel anggota yang sesuai menggunakan kata kunci this. Kata kunci ini mengacu pada instansi objek
saat ini yang sedang dibuat. Yang kelima adalah getter dan setter. Kode ini menyediakan metode getter dan setter untuk kedua variabel anggota. Di dalam getter setter ini adalah metode getter untuk ID jurusan. Ini mengembalikan nilai ID jurusan saat ini. Public void set ID jurusan adalah metode setter untuk ID jurusan tersebut. Dan ini menerima argumen integer ID jurusan dan menugaskan ke variabel anggota. Metode setter merupakan ada untuk nama jurusan. Dan metode getter dan setter sangat penting untuk mengontrol akses ke variabel anggota privat. Mereka memungkinkan kelas lain untuk mengambil atau mengubah nilai variabel-variabel lain variabel ini dengan cara yang terkontrol. Ya, perkenalkan nama saya Syarify Maulana dengan NIM A11 2022 14060. Saya akan melanjutkan yang dari teman saya tadi. Di sini tuliskan bagian basis Java sama pendaftaran Java. Satu yang ada paket model. Ini merupakan barisan menyatakan bahwa kelas mahasiswa termasuk dalam paket model. Paket digunakan untuk mengorganisir kode dalam grup logis dan menghindari konflik. Yang kedua ini ada impor. Impor barisan ini mengimpor kelas data dari package Java. Kelas data digunakan untuk menyimpan informasi tanggal dan waktu. Ketiga ini definisi kelas. Public kelas mahasiswa. Baris ini mendefinisikan kelas publik bernama mahasiswa. Kelas publik dapat diakses dari kelas lain. 4. Variabel anggota. Private string name, private string nama, private tanggal lahir, dan domestik alamat. Baris ini mendeklarasi 4 variabel anggota private di atas kelas. Dengan name variabel string untuk menyimpan nomor induk mahasiswa. Nama variabel string untuk menyampaikan nama mahasiswa. Tanggal lahir variabel bertipe date untuk menyimpan tanggal lahir mahasiswa. Di alamat variabel string untuk menyimpan alamat mahasiswa. Dan catatan variabel anggota private hanya dapat diakses secara langsung di dalam kelas mahasiswa. Yang kelima ini ada konstruktor mahasiswa, publik mahasiswa, string name, string nama, dan tanggal lahir, string alamat. Baris ini mendefinisikan konstruktor kelas mahasiswa. Konstruktor adalah metode khusus yang dipanggil setiap kali instansi atau objek baru dari kelas dibuat. Konstruktor menerima 4 argumen, name atau string, nama atau string, tanggal lahir, date, dan alamat string. Di dalam konstruktor, nilai argumen ditugaskan ke variabel anggota yang sesuai menggunakan kata kunci this. Kata kunci ini mengacu pada instansi objek saat ini yang sedang dibuat. Yang keenam ini ada metode getter. Kode menyediakan metode getter dan setter untuk keempat variabel anggota. Metode getter contoh getName mengembalikan nilai variabel anggota terkait. Metode setter contoh setName, string name menerima argumen dan menugaskan ke variabel anggota terkait. Metode getter dan setter sangat penting untuk mengontrol akses ke variabel anggota private. Mereka memungkinkan kelas lain untuk mengambil atau mengubah nilai variabel dengan cara yang terkontrol. Yang ini selanjutnya di bagian pendaftaran. Ini satu, ada paket model. Barisan ini menyatakan bahwa kelas pendaftaran termasuk dalam paket model. Paket digunakan untuk mengorganisir kode ke dalam grup logis dan menghindari konflik. Yang kedua ada impor Java util date. Baris ini mengimpor kelas date dari package Java util. Kelas date digunakan untuk menyimpan informasi tanggal dan waktu. Definisi kelas, public kelas pendaftaran. Baris ini mendefinisikan kelas publik bernama pendaftaran. Yang keempat, variabel anggota. Private in pendaftaran, private string name, private in ID jurusan. Private date tanggal daftar. Baris ini mendeklarasi 4 variabel anggota private di dalam kelas. ID pendaftaran, variabel integer untuk menyimpan ID pendaftaran. Name, variabel string untuk menyimpan name yang melakukan pendaftaran. ID jurusan, variabel integer untuk menyimpan ID jurusan yang dipilih pada pendaftaran. Tanggal daftar, variabel bertipe date untuk menyimpan tanggal. Catatan, variabel anggota private hanya dapat diakses secara langsung di dalam kelas pendaftaran.
Yang kelima ini ada konstruktor, publik pendaftaran, in ID pendaftaran, string name, in ID jurusan, dan tanggal daftar. Terus ini mendefinisikan konstruktor kelas pendaftaran. Konstruktor adalah metode khusus yang dipanggil setiap kali instansi atau objek baru dari kelas dibuat. Konstruktor menerima 4 argumen. 1. ID pendaftaran atau in, 2. In string, 3. ID jurusan atau in, dan 4. Tanggal lahir, 4 tanggal daftar atau date. Yang keenam, metode gather dan setter. Kodo menyampaikan metode gather dan setter untuk keempat variabel anggota. Metode gather contoh get di pendaftaran mengembalikan nilai variabel anggota terkait. Metode setter contoh set LD pendaftaran atau in pendaftaran, menerima argumen dan menugaskan ke variabel anggota terkait. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Ramadhani Ardiansyah dengan NIM A11 2022 14103. Di sini saya akan menjelaskan database connection yang berada di package DAO. Nah, DAO di sini adalah data access object. Nah, yang pertama kita tuh menentukan informasi koneksinya untuk menyambungkan ini ya, kayak dari Java-nya ini untuk menyambungkan ke MySQL-nya. Yang pertama kita menentukan URL. URL di sini karena kita menggunakan XMPP pastinya dengan localhost 3306 dan nama database-nya yaitu form_mahasiswa yang kita telah buat. Nah, nama penggunaannya kita isi root karena di sini kita tidak membuat login form gitu ya. Jadi kita hanya kita isi root dan passwordnya kosong. Nah, yang kedua kita menggunakan metode get connection. Nah, metode get connection di sini metodenya yaitu statis yang digunakan untuk mengembalikan objek connection untuk koneksi ke database objek ini ya. Nah, yang kedua yaitu melempar SQL exception. Nah, jika terjadi kesalahan saat membuat koneksi. Jadi di sini ada SQL exception digunakan untuk jika ada kesalahan saat menghubungkan koneksi ke database-nya. Nah, fungsi utama di sini yaitu menyediakan cara untuk menghubungkan ke database MySQL form mahasiswa yang dijalankan secara lokal. Yang kedua yaitu digunakan oleh kelas lain dan aplikasi untuk melakukan operasi database seperti memasukkan, memperbarui, atau mengambil data. Ya, jadi kesimpulannya kalau kita membuat database connection itu ini untuk menyediakan fungsionalitas dasar untuk terhubung ke database MySQL dalam aplikasi Java. Implementasi lengkap memerlukan. Oke. Di sini saya akan menjelaskan jurusan DAO, yaitu jurusan yang berada di dalam paket DAO. Fungsi yang disediakan dalam jurusan DAO adalah yang pertama metode tambah jurusan. Yaitu dengan mengambil objek jurusan sebagai input dan selanjutnya mempersiapkan pernyataan SQL untuk memasukkan catatan jurusan baru ke dalam tabel jurusan di database. Dan yang selanjutnya mengambil nama jurusan dari objek jurusan dan menetapkannya sebagai nilai untuk placeholder pertama dalam pernyataan yang disiapkan untuk menggunakan metode setString yang aman atau mencegah injeksi SQL. Yang selanjutnya menjelaskan pembaruan menggunakan execute, update, dan menerapkan perubahan ke database. Yang selanjutnya adalah metode get all jurusan. Yang pertama adalah membuat daftar kosong atau jurusan list untuk menyiapkan jurusan yang diambil. Dan yang kedua mempersiapkan pernyataan SQL untuk memilih semua data dari tabel jurusan. Dan selanjutnya menggunakan koneksi dan objek pernyataan menggunakan blok try with result untuk manajemen sumber otomatis atau menutup koneksi dan pernyataan. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang kode mahasiswa DAO. Hubungan dengan kode lain ini, kode mengimpor kelas mahasiswa menunjukkan ia bekerja dengan data mahasiswa. Ini menggunakan kelas database connection atau diasumsikan berada di paket di DAO yang sama. Untuk membuat koneksi database, fungsi yang disediakan dalam mahasiswa DAO. Metode tambah mahasiswa atau mahasiswa mengambil objek mahasiswa sebagai input, mempersiapkan pernyataan SQL untuk memasukkan catatan mahasiswa baru ke dalam tabel mahasiswa di database.
Catatan penting, important note. Pernyataan SQL yang disediakan dalam metode tambah mahasiswa memiliki kesalahan sintaks. Pernyataan tersebut mencoba memasukkan nilai 2 kali menggunakan values. SQL string SQL sama dengan insert into mahasiswa atau NIM nama, tanggal lahir, alamat. Gunakan kode dengan hati-hati. Mengambil informasi mahasiswa, NIM nama, tanggal lahir, alamat dari objek mahasiswa dan menetapkannya sebagai nilai untuk placeholder yang sesuai dalam pernyataan yang disiapkan menggunakan metode aman atau set string untuk string, set data untuk tanggal. Membuat daftar kosong atau mahasiswa list untuk menyimpan mahasiswa yang diambil. Mempersiapkan pernyataan SQL untuk memilih semua data dari tabel mahasiswa. Membangun koneksi dan objek pernyataan menggunakan block try with results untuk manajemen sumber otomatis. Menjalankan query menggunakan execute query dan berinteraksi melalui kumpulan hasil. Untuk setiap baris dalam kumpulan hasil, membuat objek mahasiswa baru menggunakan nilai yang diambil untuk NIM nama, tanggal lahir, dikonversi dari date menjadi Java SQL date. Menambahkan objek mahasiswa yang baru dibuat ke mahasiswa list, mengembalikan daftar objek mahasiswa yang berisi semua mahasiswa dari database. Secara keseluruhan, kode ini menyediakan metode untuk mengelola data mahasiswa dalam database. Di sini pendaftaran DAO ya dan koneksinya. Kode ini mendefinisikan kelas bernama pendaftaran DAO di dalam paket DAO, data akses objek. Nah, kelas ini berinteraksi dengan kelas pendaftaran yang kemungkinan terletak di paket model, pastinya terletak di package model ini ya, ada. Nah, jadi fungsi-fungsi pendaftaran DAO di sini adalah untuk metode tambah pendaftaran. Nah, mengambil objek pendaftaran sebagai input, berisi informasi tentang pendaftaran mahasiswa baru, mempersiapkan SQL insert untuk memasukkan rekod baru ke dalam tabel pendaftaran di database. Kemudian membangun koneksi CONN ke database menggunakan metode get connection. Menggunakan get connection dari kelas database connection, kemungkinan kelas terpisah yang menangani koneksi database, kemudian membuat objek prepare statement menggunakan koneksi dan pernyataan SQL. Nah, ini memungkinkan eksekusi yang lebih aman dan mencegah serangan injeksi SQL. Kemudian menetapkan nilai untuk placeholder dalam pernyataan yang disiapkan. Yang pertama ada prepare statement, string yang pertama ya karena di sini mengambil NIM, kemudian prepare statement yang kedua mengambil ID jurusan, kemudian yang ketiga mengambil tanggal pendaftaran. Ya, kemudian ada membuat daftar kosong. Nah, kenapa membuat daftar kosong? Karena untuk menyimpan informasi pendaftaran yang diambil, kemudian mempersiapkan SQL select seperti ini ya, atau select from pendaftaran, karena ketika kita sudah menginputkan data pendaftaran, maka akan langsung terselect di MySQL-nya ya, di database-nya. Kemudian kita ada result set. Nah, result set di sini itu fungsinya sebagai untuk mewakili record pendaftaran. Kemudian kita akan menggunakan loop atau while. Nah, di sini untuk setiap baris dalam kumpulan hasil itu akan di loop atau di while. Jika kita tidak memencet keluar di dalam frame-nya ya. Kemudian kita akan mendapatkan tanggal pendaftaran sesuai di sini, karena kita menggunakan rs_getDate, pastinya akan keluar tanggal pendaftarannya. Nah, kemudian kode ini mengimpor dari kelas pendaftaran, menunjukkan ia bekerja dengan data pendaftaran mahasiswa. Ia berinteraksi dengan database connection untuk membuat koneksi dengan database. Secara keseluruhan, di pendaftaran DAO ini menyediakan fungsi untuk mengelola pendaftaran mahasiswa. Ini memungkinkan penambahan pendaftaran baru atau tambah mahasiswa dan pengambilan pendaftaran yang ada di get out pendaftaran di sini. Kemudian fungsi-fungsi ini bekerja sama dengan bagian lain di dalam model yang seperti jurusan, mahasiswa, dan pendaftaran. Nah, kemudian kita masuk ke dalam frame loginnya ya. Di sini kita menggunakan
menggunakan simple saja. Untuk yang pertama kita akan menginputkan ID pendaftarannya, kemudian ada NIM, kemudian ada ID jurusan, kemudian ada tanggal pendaftarannya. Kayak ketika menginputkan itu pendaftarannya di hari apa atau di jam berapa. Nah di sini kalau misalnya kita ada yang salah, kita bisa clear dengan cepat ya, kita pencet clear atau kita bisa pencet submit atau bisa keluar. Kalau submit ini pasti masuk ke database dan keluar ini langsung kembali lagi ke halaman awal atau keluar dari Java-nya. Nah di sini source-nya yaitu yang pertama ya, kita struktur proyek dulu. Nah struktur proyek ini kita menggunakan file-file utama seperti pendaftaran Java dan tabel mahasiswa baru yang akan saya jelaskan berikut ini. Yang kedua yaitu form pendaftaran. Nah di sini form pendaftarannya itu yang berisi G-frame untuk pendaftaran mahasiswa. Dia memiliki fieldnya yaitu memiliki ID pendaftaran, yang kedua ada NIM, yang ketiga ada ID jurusan, yang keempat ada tanggal pendaftaran. Ketiga yaitu fungsionalitasnya. Fungsionalitasnya di sini ada clear, submit, keluar. Untuk koneksi database-nya, kita koneksi database-nya itu menggunakan kelas database connection dari package DAO. Dari package DAO yaitu yang bernama database connection.java. Kemudian ini koneksinya itu digunakan untuk ketika kita memencet submit yang akan menyimpan data-data tersebut. Kemudian kita akan mempunyai main method. Nah, main method di sini kita menggunakan swing utilities untuk menjalankan GUI pada event dispatch thread. Yang selanjutnya ada struktur GUI, yaitu kita menggunakan group layout untuk tata letak komponen. Kemudian seperti komponen-komponennya seperti ada G text field ini, kemudian ada G buttonnya yang di sini, kemudian ada label. Nah labelnya di sini hanya untuk sebagai identitas ya, atau cuma ditulis sebagai form pendaftaran mahasiswa. Kemudian kita tuh ada package-nya di sini kita menggunakan mengimport dari DAO, kemudian kita mengimport juga seperti yang sudah tertera, ada connection result set, XL exception statement, kemudian ada G option pane, prepare statement, G frame, dan swing utilities. Kita berintegrasi juga dengan tabel mahasiswa baru yang akan saya jelaskan berikut ini. Kemudian kita menggunakan MVC. Nah, MVC di sini kita yaitu dengan adanya menggunakan package dan DAO yang terpisah, makanya kita menggunakan MVC. Kemudian kita juga ada sedikit keamanan juga karena kita menggunakan prepare statement untuk membantu mencegah SQL injection gitu. Nah akan saya jelaskan yang terakhir yaitu tabel mahasiswa baru. Terakhir kita ada tabel mahasiswa baru ya. Ya di sini ketika kita menginputkan yang sebelumnya yaitu pendaftaran, kita akan langsung masuk ke data mahasiswa baru yang akan tertera ya. Nah di sini source-nya atau kodenya yaitu yang pertama kita ada import statement. Nah di sini kita mengimpor kelas-kelas yang diperlukan dari package Java SQL, Java Util Login, Java Swing, dan DAO Database Connection. Kita menggunakan ini agar data yang diambil langsung akan bisa menyambung ke MySQL-nya. Kemudian kita ada kelas yaitu tabel mahasiswa baru, yaitu extend ke Java Swing, menandakan yang adalah sebuah frame GUI. Kemudian kita ada private boolean data. Itu untuk menentukan apakah data harus dimuat saat diinisialisasi. Kemudian kita ada konstruktor. Konstruktor di sini ada public tabel mahasiswa baru. Kemudian kita juga memanggil init komponen untuk setup GUI. Kemudian kita ada jika load data. Nah di sini load data true ketika memanggil data table untuk memuat data. Kemudian kita ada metodenya, yaitu metodenya data table, yaitu membuat default table model dan menambahkan kolom-kolom. Kemudian membuat koneksi database menggunakan database connection, ini get connection. Kemudian kita execute query select dari pendaftaran dari MySQL-nya yang pendaftaran. Kemudian kita mengisi model tabel dengan data dari result set.
Kemudian menangani SQL exception jika terjadi pesan error. Kemudian kita ada metode refresh table. Nah, di sini refresh table untuk memanggil data table untuk memperbarui data table. Ketika kita sudah memasukkan data diri saat pendaftaran. Kemudian kita juga pakai metode init komponen dibuat untuk menginisialisasi dan mengatur layout komponen UI. Kemudian kita ada event handler. Nah, event handler di sini seperti ini, kayak keluar action perform. Jadi ketika kita masuk, ketika kita ingin keluar, tinggal pencet saja, nanti langsung keluar dari formnya. Nah, sekian penjelasan dari form pendaftaran mahasiswa yang telah kita buat. Apabila masih banyak butuh improve ya, mohon maaf jika bila ada kata tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.